Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Amir Hamzah akan menjelaskan mengenai materi apresiasi puisi dengan berbagai pendekatan, yakni pendekatan struktural, pendekatan semiotik, dan pendekatan respon pembaca. Nama anggota dari kelompok Amir Hamzah yaitu 1. Sayyidati Indah Nur Alfiyah, 2. Santika Dewi Lestari, 3. Khairun Nisa, dan 4. Faizal Abdi Yulik Pratama. Langsung saja kita masuk materi yang pertama, yaitu analisis struktur puisi. A. Tema. Judul puisi tersebut adalah Aku, menggunakan tema tentang semangat hidup seseorang yang ingin selalu memperjuangkan haknya tanpa merugikan orang lain, walaupun banyak rintangan yang ia hadapi. Dari judulnya sudah terlihat bahwa puisi ini menceritakan kisah aku yang mencari tujuan hidup. B. Pemilihan kata atau diksi. Pemilihan kata pada puisi Aku terlihat bahwa sang penulis menulisnya dengan bahasa yang mudah dipahami oleh pembaca dan mempunyai emosi yang cukup kuat. Untuk ketepatan pemilihan kata, seringkali penyair menggantikan kata yang dipergunakan berkali-kali yang dirasa belum tepat, diubah kata-katanya. C. Pengimajian. Melalui diksi, penyair berupaya menumbuhkan pembayangan para penikmat sajak-sajaknya. Semakin kuat dan lengkap pembayangan yang dapat dibangun oleh penikmat sajak-sajaknya, maka semakin berhasil citraan yang dilakukan penyair. D. Kata nyata. Secara makna, puisi Aku tidak menggunakan kata-kata yang terlalu sulit untuk dimaknai. Bukan berarti dengan kata-kata tersebut lantas menurunkan kualitas dari puisi ini. Sesuai dengan judul sebelumnya, puisi tersebut menggambarkan tentang semangat dan tak mau mengalah, seperti Khairil itu sendiri. E. Bahasa figuratif atau majas. Dalam puisi tersebut menggunakan majas hiperbola pada kalimat Aku tetap meradang menerjang. Terdapat juga majas metafora pada kalimat Aku ini binatang jalang. F. Rima dan ritme. Ritme dalam puisi yang berjudul Aku ini terdengar menguat karena ada pengulangan bunyi pada huruf vokal U dan I. Vokal U pada larik pertama dan kedua pengulangan berseling vokal A-U. Larik pertama, kalau sampai waktuku. Larik kedua, ku mau tak seorang kan merayu. Larik kedua, tidak jua kau. Pengulangan vokal I. Luka dan bisa kubawa berlari. Berlari hingga hilang pedih-perih. Dan aku akan lebih tidak terpeduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. J. Perasaan. Pada puisi tersebut menggambarkan perasaan penulis yang optimis untuk memperjuangkan hidupnya yang dipenuhi dengan rintangan seberat apapun. Sikap kegigihannya yang sangat tinggi. Selain itu, ada beberapa bait yang menggambarkan kesedihan karena keberadaan tokoh Aku pernah tidak dianggap oleh orang lain, dan tokoh Aku yang berpesan agar tidak menangisinya ketika ia meninggal nanti. H. Nada dan suasana. Dalam puisi tersebut, penulis menggambarkan nada-nada yang berwibawa, tegas, lugas, dan jelas dalam penyampaian puisi ini, karena banyak bait-bait puisi tersebut mengandung kata perjuangan dan menggunakan nada yang syahdu di bait yang terkesan sedikit sedih. Suasana yang terdapat dalam puisi tersebut adalah suasana yang penuh perjuangan, optimis, dan kekuatan emosi yang cukup tinggi. Tetapi ada beberapa suasana yang berubah menjadi sedih, karena dalam puisi tersebut menceritakan ada beberapa orang yang tak menganggap perjuangannya si tokoh. I. Amanat. Amanat yang terkandung dalam puisi tersebut adalah semangat dan kegigihan dalam memperjuangkan tujuan hidup haruslah kuat, jika itu semua ingin tercapai. Manusia harus tegar, kokoh, terus berjuang, pantang mundur meskipun rintangan menghadang. Manusia harus berani mengakui keburukan dirinya, tidak hanya menonjolkan kelebihannya saja. Manusia harus mempunyai semangat untuk maju dalam berkarya, agar pikiran dan semangatnya itu dapat hidup selama-lamanya. Lakukan selama hal itu benar. Jangan takut akan kegagalan seberat apapun dan jangan apa yang kita lakukan itu merugikan orang lain, karena perbuatan baik akan terkenang hingga raga telah tiada. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami.
Analisis semiotik. Analisis semiotik adalah menganalisis sastra sebagai suatu sistem tanda-tanda dan menentukan konvensi-konvensi apa yang memungkinkan karya sastra mempunyai arti atau makna. Dengan melihat variasi-variasi di dalam struktur, dalam atau hubungan dalamnya, akan dihasilkan bermacam-macam arti. Tugas semiotik puisi adalah membuat eksplisit asumsi-asumsi implisit yang menguasai arti atau makna yang terkandung dalam puisi. 1. Matriks. Matriks adalah kata kunci, merupakan syarat untuk membuka sajak agar mudah dipahami. Kata kunci adalah kata yang menjadi kunci penafsiran sajak yang dikonkretisasikan sehingga dapat mengetahui maksud pengarang. 2. Heuristik. Sesuatu yang dapat diketahui berdasarkan konvensi bahasa atau sistem. Bahasa sesuai dengan kedudukan, bahasa sebagai sistem semiotik tingkat pertama. 3. Hermeneutik, yaitu pembacaan dari awal sampai akhir dengan penafsiran atau pembacaan heuristis. Pembacaan ini adalah pemberian makna berdasarkan konvensi sastra. Proses analisis dan parafrase sajak-sajak Chairil Anwar adalah seperti analisis dan parafrase sajak-sajak Amir Hamzah yang berjudul Aku. Dalam kumpulan sajak Chairil Anwar yang lain atau KRT, sajak Aku ini berjudul Semangat. Sesungguhnya untuk menyatakan pernyataan sikap kepribadian lebih cocok judul Aku sedang semangat. Dapat memberi efek bombastis, semangat-semangatan. Sikap penonjolan kepribadian ini ditandai dengan penyebutan aku yang berulang-ulang. Waktuku, ku mau, aku ini, menembus kulitku, aku mau hidup. Dalam KRT 1959 bait ke-1 baris kedua, ku tahu tak seorang kan merayu. Kata ku tahu mengandung makna dan efek bahwa si aku ini sudah tahu orang lain tak akan memperdulikan dia hingga tak ada orang yang akan lebih bersedih atas kematiannya. Bahkan si engkau atau kekasih istrinya pun tak akan meratapinya. Jadi, ia merasa itu dideklamasikan akan bernada sedih, tak bersemangat. Hal ini berlawanan dengan judulnya Semangat. Maka dalam deru campur debu diganti dengan ku mau. Di sini penyair secara sadar berdasar kemauannya tak ingin orang lain bersedih atas nasib dirinya. Jadi bila dideklamasikan sajak itu penuh semangat, bergelora, tidak bersedih. Maka penggantian ku tahu menjadi ku mau ini secara struktural sangat tepat. Memberikan koherensi pada seluruh baris-baris sajak ini ada keselarasan suasana, sikap, dan semangatnya. Dalam sajak ini, kemantapan pikiran dan semangat selain ditandai dengan pemilihan kata yang menunjukkan ketegasan seperti ku mau, tak perlu sedu-sedan itu, aku tetap meradang, aku akan lebih tidak peduli, dan aku mau hidup 1000 tahun lagi, juga ditandai oleh bunyi vokal yang berat, A dan U yang dominan. Pernyataan diri sebagai binatang jalang atau kejujuran yang besar, berani melihat diri sendiri dari segi buruknya. Efeknya membuat orang tidak sombong terhadap kehebatan diri sendiri, sebab selain orang mempunyai kehebatan juga ada cacatnya, ada segi jeleknya dalam dirinya. Analisis puisi berdasarkan respon pembaca. Analisis puisi dengan pendekatan respon pembaca adalah sebagai berikut. 1. Puisi ini sangat menyentuh hati dan menarik pembaca untuk membaca puisi tersebut. Dalam puisi ini, seolah-olah penyair menggambarkan semangat dan kegigihan dalam memperjuangkan haknya tanpa merugikan orang lain, walaupun banyak rintangan yang ia hadapi dalam mencari tujuan hidup. 2. Hal menarik yang dikutip dalam puisi tersebut, penyair menggunakan diksi. Terlihat bahwa sang penulis menulisnya dengan bahasa yang mudah dipahami, tetapi banyak makna yang luas sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami maksud dari puisi tersebut. 3. Perasaan saya setelah membaca puisi tersebut adalah terharu dan sedih, karena penyair dapat dengan jelas menggambarkan perasaan seseorang yang penyair sebut. Aku merasakan menggambarkan kesedihan karena keberadaan tokoh. Aku pernah tidak dianggap oleh orang lain, dan tokoh aku yang berpesan akan tidak menangisinya ketika ia meninggal nanti.
sehingga seolah pembaca dapat masuk ke dalam cerita puisi tersebut dan ikut merasakan apa yang penyair sampaikan. 4. Tema yang terdapat dalam puisi di atas mengenai semangat hidup seseorang yang ingin selalu memperjuangkan haknya tanpa merugikan orang lain, walaupun banyak rintangan yang ia hadapi. Ritme dalam puisi yang berjudul Aku ini terdengar menguat karena ada pengulangan bunyi atau rima pada huruf vokal U dan I. Vokal U pada larik pertama dan kedua, pengulangan berselik vokal AU. Bahasa yang digunakan juga sangat sederhana dan menggunakan diksi yang mudah dipahami, tetapi banyak makna yang luas sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami maksud dari puisi tersebut. Nada dan suasana yang diungkapkan penyair dalam puisi di atas adalah menggambarkan nada-nada yang berwibawa, tegas, lugas, dan jelas dalam penyampaian puisi ini. Karena banyak bait-bait puisi tersebut mengandung kata perjuangan dan menggunakan nada yang syahdu di bait yang terkesan sedikit sedih, dan dengan suasana yang penuh perjuangan, optimis, dan kekuatan emosi yang cukup tinggi. Tetapi ada beberapa suasana yang berubah menjadi sedih karena dalam puisi tersebut menceritakan ada beberapa orang yang tak menganggap perjuangannya si tokoh. 5. Nilai yang terkandung dalam puisi tersebut yaitu dalam menjalani hidup manusia harus tegar, kokoh, terus berjuang, pantang mundur meskipun rintangan menghadang. Manusia harus berani mengakui keburukan dirinya, tidak hanya menonjolkan kelebihannya saja. Manusia harus mempunyai semangat untuk maju dalam berkarya agar pikiran dan semangatnya itu dapat hidup selama-lamanya. Lakukan selama hal itu benar. Jangan takut akan kegagalan seberat apapun, dan jangan apa yang kita lakukan itu merugikan orang lain, karena perbuatan baik akan terkenang hingga raga telah tiada. 6. Setelah saya membaca dan menganalisis puisi di atas, saya berpendapat puisi tersebut dapat direkomendasikan untuk dibaca oleh semua, khususnya pelajar dan mahasiswa, karena dalam puisi tersebut mengandung amanat yang disampaikan oleh penyair untuk pembaca dapat dijadikan sebuah pembelajaran hidup bagi pembacanya, dan puisi tersebut dapat menjadi sebuah pembelajaran agar dapat mengkritik karya sastra dengan baik berdasarkan unsur-unsur puisi yang ada. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir wali hada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.